Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Guru SMK Negeri 10 Medan, Bapak Lukman Hakim Nasution. Pada hari ini kita akan membahas satu pembahasan pelajaran agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Dan ini sangat penting. Mohon seluruh siswa untuk memperhatikan sehingga nantinya mendapatkan pemahaman yang sempurna dan juga menambah keimanan kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang iman kepada kitab. Iman kepada kitab ini adalah merupakan rukun iman yang ketiga di dalam Islam. Dan apabila kita melihat pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah ini, menurut bahasa, kitab itu berarti buku atau surah kiriman. Sedangkan iman artinya percaya. Dan cara mengimani yaitu kitab sebelum Al-Quran itu secara ijmali, secara ringkas saja. Sedangkan cara mengimani kitab Al-Quran adalah secara tafsili, secara terperinci. Bukan hanya cukup diimani, diyakini bahwasanya itu berasal dari Allah, akan tetapi dia harus membentuk pribadi, membentuk keimanan, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu diamalkan. Kemudian apabila kita melihat pengertian daripada kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa bentuk lembaran-lembaran terpisah. Apabila kita melihat bahwasanya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para Rasulnya, yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang kedua adalah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita melihat secara ringkas bahwasanya periodisasi Allah menurunkan kitab-kitab itu, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Selanjutnya satu persatu akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, Taurat atau Torah adalah instruksi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa secara pribadi dan kepada kaumnya Bani Israel. Dan kitab ini berbahasa Ibrani. Kemudian kitab Taurat juga berisi tentang kewajiban meyakini keesaan Allah. Kemudian menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, supaya mensucikan hari Sabat. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang kelima,
larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang keenam, larangan berbuat zina. 7, larangan mencuri. 8, larangan berdusta atau saksi palsu. 9, larangan berkeinginan berbuat cabul. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu kitab Zabur, berisi 150 surat yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud ini kita kenal adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki dianugerahi suara yang indah, suara yang merdu. Dan kitab Zabur ini berbahasa Kipti, berisi pertama tentang nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, yang kedua nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yang ketiga ratapan-ratapan jamaah, keempat ratapan dan doa-doa individu, dan 5 nyanyian untuk raja. Itulah secara ringkas yaitu isi kandungan daripada kitab Zabur. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Secara bahasa, Injil berarti pengabaran yang baik atau kabar gembira atas datangnya seorang juru selamat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem dengan juga berbahasa Ibrani. Dan apabila kita melihat secara umum, kitab ini berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, dan yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, yaitu kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini tercantum di dalam Quran surat Shaf. Kemudian kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa terdahulu, karena sudah disusun sesuai dengan nama pengarangnya, nama penyusunnya, sehingga yang belakangan muncul seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Tapi ada satu Injil yang sangat kecenderungan banyak persamaan dengan Al-Quran, yaitu yang disebut dengan Injil Barnabas. Di mana persamaannya yaitu Yesus tidak disalib, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Dan yang kedua yaitu Yesus bukan anak Tuhan, tetapi adalah merupakan Rasulullah. Kemudian putra Ibrahim yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang turunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan di kota Madinah dengan berbahasa Arab, yaitu melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, dan siapa yang membacanya adalah merupakan ibadah. Dan apabila kita melihat bahwasanya proses diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi. Selanjutnya malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Contohnya seperti Iqra, Iqra kata malaikat kepada Nabi Muhammad. Kemudian wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Apa itu fungsi atau manfaat diturunkan Al-Quran cara berangsur-angsur? Pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh umat manusia.
Yang kedua adalah turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal oleh para sahabat. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang dipertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kedudukan Al-Quran? Yaitu sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama di dalam merumuskan hukum di dalam Islam. Kemudian apabila kita melihat secara singkat, secara umum, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang yang pertama soal akidah, yang kedua adalah tentang akhlak, dan yang ketiga adalah syariat. Yang syariat ini dia bisa dalam bentuk ibadah, ritual ibadah kepada Allah, dan juga bisa berbentuk muamalah yang mengatur bagaimana tata cara hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Dan di sini berisi tentang munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, aqdiyah, jihad, dan dualiyah. Dan Al-Quran ini berisi 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, kemudian 323.015 huruf, 777.439 kosakata. Itulah yaitu Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian kita kenal dengan Nuzulul Quran, yaitu waktu turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq 1-5.